Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Meika Indriasari Prianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 04 Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kali ini, saya akan merefleksikan pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang saya percaya tentang murid sebelum saya mempelajari modul ini adalah: yang pertama, keberhasilan guru adalah ketika murid-murid saya diam memperhatikan apa yang sedang saya terangkan. Anak yang diam dan memperhatikan guru ketika guru sedang menerangkan materi pelajaran adalah hal yang sangat membahagiakan, karena guru dapat fokus terhadap materi yang sedang disampaikan. Yang kedua, target nilai peserta didik bisa mencapai nilai KKM atau bahkan melebihi KKM tanpa memperhatikan apa yang menjadi bakat peserta didik. Yang ketiga, kelas yang tenang dan tidak ada kegaduhan adalah keberhasilan guru dalam menguasai kelas. Tidak bisa dipungkiri, ketika kelas yang tenang adalah kelas ternyaman menurut saya, karena saya dapat menyampaikan materi dengan mudah dan saya pikir anak-anak akan cepat memahaminya. Yang keempat, hukuman. Hukuman yang dijatuhkan kepada murid ketika tidak mengerjakan tugas ataupun PR adalah cara ampuh menurut saya agar murid tidak mengulanginya lagi. Yang kelima, guru sebagai satu-satunya sumber belajar di kelas. Yang keenam, merasa menjadi guru yang gagal ketika sebagian besar murid saya tidak memahami materi yang sudah saya ajarkan. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran yang saya alami setelah mempelajari modul ini adalah terbuka pemikiran saya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai minat dan bakatnya. Menjadi penuntun yang baik, karena pendidik tugasnya adalah menebalkan apa yang sudah menjadi kodrat alam dari peserta didik. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, hal pertama yang bisa saya lakukan adalah menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan kreativitas masing-masing peserta didik. Melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di kelas seperti budaya 5S, budaya antri, budaya mengucapkan tolong dan terima kasih, budaya mengucapkan maaf jika melakukan kesalahan, dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, sehingga kita dapat mengajak siswa untuk belajar di luar kelas, mengenal alam sebagai salah satu sumber belajar, menerapkan budaya positif, dan merdeka belajar, mengajarkan budi pekerti seperti yang diharapkan pada karakter profil pelajar Pancasila. Kesimpulan tentang pemikiran dan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan yang memerdekakan murid. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Yang ketiga, pendidik sebagai pamong dan penuntun. Seorang yang memomong, menasihati, memberi pengertian, menjaga, mendidik, dan mengajari mereka tumbuh kembang menjadi seorang yang mandiri, berdikari di kaki sendiri. Guru sebagai penuntun harus bisa menjadi fasilitator kebutuhan para peserta didik,
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak didik sudah ada kodrat alamnya masing-masing. Tugas kita tidak merubah, tapi menebalkan garis-garis yang sudah ada, menjadi pelayan yang memberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, serta kultur kebudayaan yang ada pada masyarakat Jawa, yaitu asah yang berarti belajar, asih peduli, dan asuh saling menyayangi.